Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsiyal khati'atal mudnibata bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali siang ini kita dipertemukan oleh Allah di rumahnya yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya, dalam rangka untuk mencari ridhonya. Semoga semua yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menuntun kita menuju jalan yang diridhoi Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan yang berkualitas, kita akan selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, khatib pada kesempatan ini ingin menyampaikan tema khutbah rekayasa generasi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita lihat sejarah kehidupan umat manusia di dunia, ternyata setiap orang-orang hebat yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dunia ini, semuanya dimulai dari rekayasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati Allah, rekayasa ini sudah menjadi sunnatullah. Demikianlah adanya. Rekayasa ini bisa kita lihat dari orang yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan umat manusia di dunia ini. Mulai dari yang terdekat Nabi Muhammad, kemudian Imam Syafi'i, kemudian banyak sekali, misalnya Muhammad Al-Fatih. Semua adalah orang-orang hebat yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan kalau kita lihat kehidupan mereka, kelahiran mereka penuh dengan rekayasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekayasa ini sudah ada sejak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim bersama dengan Hajar, ibunda Hajar, dan Ismail kecil, diperintahkan untuk hijrah dari Palestina atau dari Syam, negara Syam pada saat itu, menuju ke Makkah Al-Mukarramah, di mana jaraknya antara Syam dan Makkah Al-Mukarramah itu sekitar 2000 km. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah Nabiullah Ibrahim membawa Ismail dan Hajar ke Makkah, di mana pada saat itu Makkah masih merupakan lembah yang tidak dihuni oleh manusia, bahkan binatang pun tidak ada, dan tidak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Ini digambarkan oleh Allah dalam
ungkapan doa Nabi Ibrahim alaihi salam dalam firman Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Rabbi inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, aku meletakkan min dzurriyyati, sebagian dari anakku, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan, inda baitikal muharram, tapi di sisi rumahmu yang mulia. Waj'al afidatan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah seluruh hati manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarat, berikan mereka rezeki buah-buahan, la'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, di kemudian hari dari Nabiullah Ismail ini nanti akan lahir seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabiullah Muhammad lahir, Allah Subhanahu wa taala juga melakukan rekayasa. Di antaranya adalah Nabiullah Muhammad, keluarga Nabi Muhammad SAW diorbitkan oleh Allah di kalangan kaum Quraisy Makkah dalam sebuah peristiwa Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kakek Rasulullah SAW. Suatu saat beliau bersumpah, ya Allah, beliau bernazar, ya Allah, jika aku memiliki 10 anak laki-laki, semuanya baik dan semuanya hebat, maka aku akan nazarkan, aku akan kurbankan salah satu di antara mereka untukmu, ya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, nazar ini memang merupakan sebuah kebiasaan masa-masa lalu. Hadirin yang dirahmati Allah, ternyata doa Abdul Muthalib ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Abdul Muthalib ini memiliki 10 anak yang hebat-hebat, 10 anak laki-laki yang hebat-hebat. Dikumpulkanlah 10 anak laki-laki ini, dan Abdul Muthalib mengatakan, wahai anak-anakku, aku pernah bernazar kalau aku punya 10 anak, maka akan aku korbankan satu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anaknya semuanya setuju dengan nazar yang dilakukan oleh ayahandanya. Maka kemudian gimana caranya? Akhirnya disepakati bahwa diundi. Orang yang keluar dalam undian itulah yang akan dikorbankan, disembelih di situ. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah disepakati kemudian diundi. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu yang keluar ini nama Abdullah, semua anak-anaknya berbalik pendapatnya. Kalau Abdullah jangan. Kalau Abdullah jangan. Kenapa? Karena Abdullah pada saat itu adalah anak yang subhanallah luar biasa, soleh, baik sekali, pandai, dan tampan. Sangat berbakti pada orang tuanya, sangat baik kepada semua orang. Hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya mereka bermusyawarah dan kemudian meminta pendapat kepada ulama yang disepakati oleh mereka, dan kemudian akhirnya ulama ini menyarankan jangan dilaksanakan nazar ini. Lah terus bagaimana? Kami sudah bernazar. Kata ulama ini, begini saja, kamu ganti nama Abdullah ini dengan 10 ekor unta yang paling bagus, unta jantan yang paling besar. Akhirnya disepakati nama Abdullah dan satu lagi nama 10 ekor unta. Kalau nama Abdullah keluar, maka untanya ini ditambah, ya, ditambah 10 lagi. Kalau nama Abdullah masih keluar, ditambah lagi 10 ekor unta lagi.
sampai untanya ini genap 100 ekor unta. Baru nama unta keluar. Hadirin yang dirahmati Allah, pada saat itulah Abdullah menjadi anak muda yang sangat luar biasa dikenal oleh seluruh bangsa Arab. Anak muda yang sangat populer, dikenal dengan ketampanannya, dikenal dengan kesalehannya, anak yang digantikan dengan 100 ekor unta yang besar-besar. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian 100 ekor unta ini dipotong dan kemudian dibagikan kepada seluruh bangsa Arab pada saat itu, seluruh orang-orang Quraisy yang ada di sekitar sana. Diriwayatkan semuanya kebagian. Dan bahkan bukan hanya manusia yang kebagian, dari 100 ekor unta ini bahkan binatang-binatang buas pun semuanya kebagian. Hadirin yang dirahmati Allah, sejak saat itu Abdullah bin Abdul Muthalib menjadi idola. Dan kemudian Abdullah ini di kemudian hari memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rekayasa Allah yang pertama. Rekayasa yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, ada nama Abrahah di sana, raja yang lalim. Dan kemudian Abrahah ini ingin menghancurkan Ka'bah. Maka kemudian dia mengarahkan pasukan elitnya yang berupa pasukan bergajah untuk menyerang kota Makkah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada saat itu dunia dikuasai oleh dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Dan Abrahah ini berada dari bagian dari negara Persia. Maka kemudian semua gerakan tentara Abrahah ini dipantau ketat oleh dua negara adidaya ini. Ya, pasukan bergajah yang sangat langka karena menggunakan gajah yang banyak sekali dan gajah-gajah terbesar. Diriwayatkan bahwa gajah yang dinaiki oleh Abrahah merupakan gajah yang terbesar yang ada pada saat itu. Dan akhirnya hadirin yang dirahmati Allah, ternyata pasukan yang sangat hebat ini bisa dikalahkan oleh bukan pasukan dari manusia, tetapi pasukan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasukan burung ababil. Kisah ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kalian apa yang dilakukan oleh Allah terhadap tentara Al-Fil, tentara gajah bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka untuk kehancuran mereka sendiri? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung itu melempari mereka, menjatuhi mereka dengan bihijaratin, batu-batu kecil dari sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka mereka menjadi seperti daun-daun lubang yang dimakan ulat. Jadi mereka setiap dikena batu ini badannya lubang. Kalau kena di kepalanya lubang tembus sampai ke bawah. Dan tidak ada pasukan yang tersisa. Maka dunia heboh pada saat itu. Pasukan yang dahsyat, yang sangat hebat, pasukan yang sangat besar, luar biasa, tidak bisa menaklukkan kota Makkah. Padahal kota Makkah kosong. Dan pasukan yang hebat ini hanya ditaklukkan oleh pasukan burung utusan dari Tuhan. Maka pada saat itu di dunia tidak ada yang tidak kenal dengan nama kota Makkah. Kota Makkah adalah kota suci, kota yang sangat dihormati. Ya, jangan diganggu. Orang yang mengganggu Allah, Tuhan akan mengutus utusannya untuk menghancurkan orang-orang yang mengganggu itu, betapapun kuatnya.
pasukan yang mengganggu itu. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum Rasulullah SAW lahir dan pada tahun di mana Rasulullah SAW lahir, pada saat itulah kota Makkah sudah diorbitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam seluruh umat manusia di dunia, sehingga pada saat itu tidak ada orang yang tidak kenal dengan kota Makkah, di mana nanti akan lahir dari sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara rekayasa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i yang kehidupannya sangat besar pengaruhnya terhadap umat manusia di dalam menjalankan agamanya. Beliau adalah imamul madzhab. Beliau adalah seorang imam yang dijadikan rujukan bagi kaum muslimin, sebagian besar kaum muslimin di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, tahukah beliau ini direkayasa oleh ibundanya? Karena sebelum usia 2 tahun beliau ini sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya di Palestina sana. Maka kemudian ibundanya mengumpulkan seluruh harta yang beliau miliki dan kemudian bertekad kuat membawa anaknya ke Masjidil Haram, pusat ilmu pada saat itu. Maka dibawalah hijrah Syafi'i kecil ini ke Makkah Al-Mukarramah yang masih berusia 2 tahun, dibawalah ke Makkah Al-Mukarramah agar beliau bisa belajar ilmu agama di sana. Dan hadirin yang dirahmati Allah, benar saja sebelum usia 7 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran di luar kepala. Dan kemudian sebelum usia 11 tahun Imam Syafi'i sudah hafal kitab Al-Muwatta, dan seterusnya. Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, kelahirannya, kehidupannya direkayasa sedemikian rupa oleh ayahandanya Sultan Murad II, mencari ulama yang paling hebat pada saat itu dari sisi keilmuannya dan dari sisi kebijaksanaannya, dari sisi ketakwaannya. Akhirnya beliau menemukan seorang ulama yang bernama Syekh Al-Syamsuddin. Al-Syamsuddin, ini nama beliau. Beliau diberikan tugas oleh ayahandanya khusus untuk mendidik anaknya. Diberikan otoritas yang kuat, diberikan otoritas yang sempurna. Apa saja silahkan lakukan demi kebaikan anak-anakku ini. Hadirin yang dirahmati Allah, maka sejak saat itu Muhammad Al-Fatih dididik sedemikian rupa oleh seorang ulama. Setiap harinya diajari sedemikian rupa seluruh ilmu pengetahuan, sehingga beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel dalam usia 18 tahun. Hadirin yang dirahmati Allah, Konstantinopel, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang bisa menaklukkan Konstantinopel ini adalah ni'mal jaishu, ni'mal amiruhu, wa ni'mal jaishu jaishuhum. Sebaik-baik pemimpin adalah dia, dan sebaik-baik tentara adalah tentara dia. Hadirin yang dirahmati Allah, artinya Muhammad Al-Fatih menjadi orang yang terbaik, dan memang ini menjadi impian beliau untuk menaklukkan Konstantinopel, menjadi target beliau untuk menaklukkan Konstantinopel agar bisa menjadi orang yang terbaik di mata Allah dan Rasulnya, dan pasukannya menjadi pasukan yang terbaik di mata Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini umat Islam merupakan umat yang sangat besar di dunia ini. Tetapi
umat Islam ini tidak punya pemimpin yang bisa menyatukan mereka. Umat ini sangat membutuhkan seseorang yang bisa menyatukan hati-hati mereka, yang bisa menyatukan mereka semuanya, mengarahkan kekuatan ini menjadi sebuah kekuatan yang besar di dunia ini. Sekarang ini umat Islam di dunia ini menjadi umat yang lemah. Tidak ada darah yang lebih murah daripada darah umat Islam. Di barat ada seekor burung mati saja dibela-bela habis-habisan. Tetapi betapa banyaknya umat Islam yang mati sia-sia tanpa pembela. Hadirin yang dirahmati Allah, kehadiran pemimpin yang hebat tidak akan mungkin hadir di dunia ini tanpa ada rekayasa, usaha maksimal dari kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sebaik-baik rekayasa, sebaik-baik cita-cita adalah melahirkan anak-anak yang akan bisa memimpin dunia ini, mengajak manusia untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, menyatukan umat Islam sehingga menjadi khairul ummah, sebaik-baik umat teladan, umat yang menjadi percontohan. Hadirin yang dirahmati Allah, perlu rekayasa yang demikian hebat, perlu rencana yang demikian hebat, dan perlu pengorbanan yang demikian banyak. Apabila kita mencurahkan semua tenaga kita, semua potensi kita, semua harta kita untuk kelahiran anak-anak pemimpin-pemimpin masa depan ini, tentu itu adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan tidak ada pekerjaan yang lebih hebat daripada pekerjaan menyiapkan pemimpin pada masa depan. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan, bisa mencetak generasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin masa depan. Mudah-mudahan semua kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan hal yang seperti itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimus shalah.